Selamat pagi semua. Yang kami hormati Saudari Nur Mayaza selaku Ketua Umum KSI 2022 yang kami pada hari ini, serta kepada seluruh panitia dan peserta mentorship. Marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa hadir pada acara mentorship kepenulisan tahun 2022 hari kedua ini dengan tema Level Up Our Writing Skills pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Tak lupa kami ucapkan selamat datang kepada tamu undangan dan peserta dalam acara ini. Selanjutnya, perkenankan saya, Anissa Rahmawati selaku MC dan moderator untuk menyampaikan susunan acara pada siang hari ini. Adapun susunan acara mentorship kepenulisan 2022 adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pembukaan, kedua pembacaan CV mentor, ketiga pemaparan materi oleh pembicara, keempat sesi tanya jawab, kelima closing statement dari mentor, keenam sesi foto bersama, dan yang terakhir adalah penutup. Agar acara ini dapat berjalan dengan lancar, saya akan membacakan tata tertib peserta mentorship kepenulisan siang hari ini. Yang pertama, peserta mentorship diharapkan hadir 5-10 menit sebelum acara dimulai. Kedua, peserta mentorship diwajibkan mengaktifkan kamera selama acara berlangsung. Ketiga, peserta mentorship diharapkan menggunakan virtual background yang telah dibagikan oleh panitia. Keempat, format nama adalah sebagai berikut. Yang pertama ada bidang underscore nama untuk panitia dan pengurus KSI. Yang kedua, peserta underscore nama untuk peserta menulis 2022. Ketiga, TKB underscore nama untuk anggota TKB. Tata tertib yang kelima, peserta webinar diharapkan mematikan mikrofon ketika pemaparan berlangsung. Dan yang terakhir, bagi peserta yang ingin memberikan pertanyaan dapat mengirimkan kode raise hand atau menuliskan pertanyaan pada kolom chat dengan format nama underscore izin bertanya. Kemudian dapat menyampaikan pertanyaan setelah dipersilahkan oleh MC. Baik, kepada peserta dimohon untuk mengikuti rangkaian acara hingga akhir, kemudian mengisi link presensinya yang akan dibagikan oleh panitia di akhir acara. Selanjutnya, marilah kita buka acara mentorship kepenulisan tahun 2022 pada siang hari ini dengan membaca doa bersama. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Memasuki acara selanjutnya yaitu pemaparan materi dari pembicara kita, yaitu Kak Catur Rahmawati. Namun sebelum dimulai, saya ingin menyapa pemateri kita hari ini dulu nih. Halo Mbak Catur, gimana kabarnya? Halo. Halo Mbak. Masuk ya. Gimana nih Mbak kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini sekarang kesibukannya apa ya Mbak? Udah stalking IG-nya Mbak Citar belum? Oh. Boleh diceritain ya Mbak, ini kesibukannya apa ya Mbak? Mungkin dari teman-teman ada yang belum tahu mungkin. Iya. Sebelumnya nanti moderatornya sama De Anissa ya? Ya, betul Kak. Oke. Ini langsung penyampaian materi atau gimana ya? Oh belum. Oh, Ini belum. tanya kabar dulu Mbak. Ya, alhamdulillah. Seperti yang teman-teman semuanya tahu, yang tadi ditanyakan ya terkait Instagramnya saya, pada bulan Februari kemarin, alhamdulillah saya melaksanakan akad nikah bersama seseorang. Ya, alhamdulillah di bulan Ramadan ini bisa beribadah lebih tenang dan semoga semuanya dilancarkan, dimudahkan terkait
kehidupan berumah tangga untuk saya maupun nanti untuk teman-teman menempuh pendidikan seperti itu. Oke, kesibukannya sekarang saya menemani suami karena suami ada bisnis juga di Banjarmasin seperti itu. Oke. Oh, baru tahu ini Kak kabarnya. Semoga apapun urusannya semoga selalu dilancarkan ya Mbak ya. Iya. Nah, oke teman-teman, mungkin biar kita bisa kenal lebih dekat dengan Kak Catur, izinkan saya untuk membacakan CV dari Kak Catur selaku pemateri kita hari ini. Kepada operator, boleh bantu share screen? Oke, jadi pembicara kita pada hari ini adalah Kak Catur Rahmawati. Kak Catur adalah mahasiswi vokasi UNS jurusan D3 Agribisnis. Pengalaman organisasinya ada di BEM Fakultas Pertanian pada tahun 2018 dan juga kelompok studi ilmiah Fakultas Pertanian tahun 2019. Nah, ini juga ada juga nih pencapaian dari Kak Catur, antara lain ada penerima beasiswa Youth Project tahun 2018, penerima beasiswa BUMN 2018, penerima penghargaan Young Leader UNS 2019, serta masih banyak pencapaian. Terima kasih buat operator yang sudah bantu share screen. Nah, mungkin dari teman-teman udah nggak sabar nih ya untuk dengerin materi tentang bisnis plan dari Mbak Catur. Jadi untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan untuk Mbak Catur untuk menyampaikan materinya. Silakan Mbak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak. Iya, alhamdulillah puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat untuk kita hingga hari ini, dan tak lupa sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang semoga kita bisa mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua, terima kasih untuk panitia menulis 2022 dari KSI FP UNS yang telah memberikan kesempatan untuk saya membersamai teman-teman semuanya di sini yang memiliki semangat dan tekad untuk belajar mengenai bisnis plan seperti itu. Dan terima kasih pula untuk MC De Anissa Rahmawati yang telah memberikan waktunya. Oke, sebelum masuk ke sesi presentasi ya teman-teman, presentasi pemaparan tentang terkait materi bisnis plan, ada satu cerita. Dulu ada motivasi kenapa saya mau, noisy ya. Ada satu cerita dulu saya itu bertekad ingin keliling Indonesia tanpa keluar biaya sedikit pun dari saya sendiri. Jadi nggak mau keliling Indonesia itu pakai dananya sendiri. Jadi gimana caranya waktu jadi mahasiswa, aku tuh ya udah nanti keliling Indonesia didanai sama kampus gitu. Jadi caranya gimana? Banyak caranya teman-teman, ada yang ikut delegasi, lomba, dan lain sebagainya. Nah, jalan yang aku tempuh adalah lomba. Nah, waktu pertama itu aku di LKPIN Universitas Riau di tahun 2019, sekitaran Oktober akhir, seperti itu. Nah, di situ semuanya dimulai. Jadi, awalnya dari LKIN, tapi selanjutnya aku terus menempuh akhirnya ke bisnis plan kayak gitu, bisnis plan yang alhamdulillah didanai menang di PMW UNS 2019. Nah, kalau sekarang mungkin namanya beda ya, bukan PMW ya, itu sekarang masuk ke semacam karya tulis ilmiah juga ya. Halo? Mohon maaf Mbak, tadi agak putus-putus dari. Oh, ya. Sekarang masih udah lancar? Agak lancar sih Mbak, ya lebih lancar udah. tadi.
Oke, oke teman-teman. Jadi di situ semuanya dimulai. Awalnya pokoknya kita harus punya motivasi dulu. Motivasi, semangat, tekad kuat untuk kita selangkah lebih maju. Maksudnya jadi mahasiswa jangan gitu-gitu aja gitu. Jadi mahasiswa harus ada pergerakan. Jangan sampai cuman jadi mahasiswa yang kos kampus ngerjain tugas terus kerja sama temen, jangan sampai karena eman-eman banget gitu waktunya teman-teman di saat jadi mahasiswa itu waktunya sangat longgar banget, sangat banyak banget, jadi dimanfaatkan semaksimal mungkin gitu untuk eksplorasi diri, untuk develop perkembangan diri gitu teman-teman. Nah, bisnis plan yang waktu didanai UNS itu di tahun 2019 itu sebenarnya lebih enak dari sekarang, karena sekarang kan dalam bentuk karya tulis ilmiah ya yang semacam LKTIN, karena LKTIN sama bisnis plan sendiri itu kan memang beda. LKTIN itu lebih gambarannya secara proposal aja udah lebih banyak gitu dari bisnis plan. Tapi kalau bisnis plan sendiri dia lebih singkat gitu dan lebih tersegmentasi seperti itu. Oke, lanjut bisa di share screen sama panitia ya. Oke, one step closer to be a winner of business plan. Oke, lanjut. Next. Oke. Sebelumnya ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak kenal. Makanya kita harus kenalan terlebih dahulu seperti itu. Oke, next. Oke, teman-teman bisa kita bersua di Instagram saya @caturahma17. Bisa DM kalau ada apa, ada perlu atau butuh sesuatu bantuan, sangat berbesar hati untuk membantu teman-teman semuanya. Next. Oke, tadi sudah disampaikan ya oleh moderator. Saya Catur Rahmawati, lulusan dari D3 Agribisnis angkatan 2017. Jadi mungkin gapnya dengan teman-teman semuanya di sini cukup jauh, tapi di sini kita sama-sama belajar, sama-sama punya tekad, semangat untuk belajar mengenai bisnis plan, mengenai banyak hal yang ada di KSI FPUNS sendiri. Next. Oke, apa sih bisnis plan itu, teman-teman? Mungkin di sini ada teman-teman yang bisa menjawab ya, gambaran secara singkatnya aja lah. Apa sih sebenarnya bisnis plan itu sendiri gitu? Apa kira-kira teman-teman? Mungkin salah satu dari peserta, dari 60 peserta yang hadir nih. 59 ya, satunya saya. Coba, apa sih sebenarnya bisnis plan itu? Menurut teman-teman itu apa? Secara singkat aja. Oke, boleh menjawab? Ya. Silahkan teman-teman. Atau mungkin teman-teman di sini masih rooming ya, masih apa sih sebenarnya itu bisnis plan? Bedanya apa sih dengan bisnis model lainnya? Apa sih bedanya dengan LKTIN seperti itu? Oke, next teman-teman. Jadi bisnis plan itu adalah panduan atau dokumen tertulis yang merangkum tujuan bisnis dan operasionalnya secara keseluruhan. Bagaimana suatu perusahaan akan dibangun lengkap dengan tujuan yang ingin dicapai dan strategi dalam mencapai tujuannya. Jadi bisnis plan itu mencakup dari tujuan besar, goals besar dari perusahaan itu sendiri, dari bisnis itu sendiri yang dibangun, lalu visi, misi, serta strategi dalam mencapai tujuan itu sendiri, teman-teman. Oke, next.
Next, teman-teman. Oke. Gimana sih caranya Mbak buat eksekusi bisnis plan? Nah, yang pertama, teman-teman cari tahu informasi lomba yang akurat. Gimana caranya? Banyak banget sekarang informasi bisa digali dari manapun, teman-teman. Karena teman-teman ini ada di Fakultas Pertanian ya, terutama di pertanian itu ada KSI, kelompok studi ilmiah, itu masuknya UKM, itu KSI pasti menyediakan loker dinding lomba, dinding informasi lomba seperti itu. Jadi di universitas, UKM, HMJ, himpunan mahasiswa jurusan dan HMP, bahkan himpunan mahasiswa prodi, pasti setiap bidang, setiap dari kelompok mahasiswa ini, mereka menyediakan informasi lomba terkait seperti itu. Yang kedua yaitu dengan mencari dari lembaga terpercaya seperti Arena Lomba, Info Lomba, seperti itu tuh banyak banget di websitenya, bahkan di Instagram sekarang teman-teman cari aja lomba, pasti itu akan banyak banget akun-akun informasi lomba seperti itu. Jadi dengan arus informasi yang sangat banyak, sangat luas seperti ini, silakan teman-teman memanfaatkan apa yang ada, apa yang bisa dimanfaatkan sama teman-teman untuk menggali informasi yang sebanyak-banyaknya seperti itu. Jadi nggak ada alasan lagi, misalkan teman-teman pengen ikut lomba tapi nggak tahu nih nyarinya di mana. Nah, itu sangat disayangkan sekali ya teman-teman, karena informasi lomba itu banyak banget, apalagi lomba-lomba mahasiswa. Jangankan lomba bisnis plan, lomba semisal ya teman-teman, kayak Arena Lomba atau Info Lomba ini sendiri. Dia menyediakan lomba bisnis plan, informasi lomba LKTIN, informasi tentang delegasi, student exchange, seperti itu banyak banget. Jadi silahkan teman-teman memanfaatkan itu semua. Jadi sangat disayangkan kalau teman-teman nggak menggali informasi sebanyak-banyaknya gitu. Jadi kadang aku sendiri juga gemes, kadang teman-teman waktu saya ikut lomba ya, kok bisa sih tahu informasi lomba? Aduh, itu rasanya benar-benar gemes banget. Di saat era semuanya serba digital, informasi yang masuk begitu derasnya ya teman-teman, itu teman-teman harus memanfaatkan semaksimal mungkin gitu potensi-potensi yang ada seperti itu. Oke, next. Oke, yang kedua, setelah teman-teman tahu nih informasi lomba yang ada, misalkan dapat lomba di Universitas Lambung Mangkurat, Unlam itu ada di Banjarmasin teman-teman. Jadi teman-teman nggak cuma lomba di Jawa aja, jadi teman-teman nanti untuk keberangkatannya pun akan dibiayai oleh kampus ke Banjarmasin seperti itu. Itu apa selanjutnya yang dipelajari? Jadi teman-teman harus mempelajari format dengan baik dan belajar langsung dari pemenang sebelumnya. Nah, di fakultas sendiri kan ada yang namanya KSI ya, terutama untuk kelompok studi ilmiahnya. Nah, dari teman-teman ini semuanya bisa belajar langsung dari pemenang sebelumnya. Jadi teman-teman kan ada senior di situ. Pasti salah satu, nggak cuma salah satu, pasti salah banyak ya. Teman-teman itu ada seniornya yang ikut lomba. Entah itu lomba bisnis plan, lomba LKPIN, atau lomba apapun. Yang pertama, teman-teman dekatin dulu nih seniornya. Yang ikut lomba apapun dideketin dulu gimana caranya mendapatkan pendanaan, gimana caranya menyusun proposal dan lain sebagainya, terus prototipe produknya seperti apa, seperti itu. Nah, baru teman-teman kalau bisa di-funneling nih, dikerucutkan. Udah deketin teman senior yang ikut lomba. Kalau bisa, teman-teman pengen ikut lomba bisnis plan nih. Akhirnya teman-teman mendekati senior yang dulunya menang di lomba bisnis plan. Nah, itu peluangnya sangat besar gitu, karena mereka aja udah pernah menang di lomba sebelumnya, yang pastinya mereka punya tips and trick untuk menang di
lomba bisnis plan seperti itu teman-teman. Terus pelajari format dengan baik. Nah, setiap lomba, setiap penyelenggara memiliki format tersendiri seperti itu. Walaupun secara gambaran besarnya pasti tidak jauh beda, tapi ada yang tiap penyelenggara itu memiliki nilai-nilai tertentu. Nah, itu teman-teman harus pelajari itu. Jadi benar-benar, oh mana sih titik besarnya gitu, mana sih peluang besarnya untuk mendapatkan pendanaan, untuk memenangkan sebuah lomba bisnis plan seperti itu. Next. Oke, lanjut ke proposal bisnis plan, langsung masuk ke proposal bisnis plan ya teman-teman. Sifat dari proposal bisnis plan itu, yang pertama, proposal bisnis plan dapat mencakup gagasan yang inovatif, kreatif, dan solutif, serta berhubungan dengan tema utama yang telah ditentukan. Jadi teman-teman, kalau teman-teman udah mendapatkan lombanya, teman-teman mau menyusun proposal bisnis plan-nya, pastikan ide teman-teman itu inovatif. Jadi bukan ide sebelumnya atau ide yang sudah umum gitu. Jadi ide yang diinovasi, kreatif, serta solutif, serta menjadi pemecah masalah dari lingkungan yang ada gitu, dari lingkungan sekitar seperti itu. Serta berhubungan dengan tema utama yang telah ditentukan panitia. Semisalkan bisnis plan secara gambaran umum seperti PMB 2019, teman-teman, itu bisnis plan-nya apapun, teman-teman bisa apply. Tapi kalau misalkan bisnis plan di penyelenggara seperti universitas, di bukan yang pendanaan dari kampus ya teman-teman, mereka pasti menentukan tema sendiri. Nah, teman-teman harus sesuaikan dengan tema yang ada. Yang kedua, proposal bisnis plan bersifat objektif dan didukung oleh fakta dan data yang ada. Nah, ini teman-teman, bedanya LKTIN sama bisnis plan. Kalau LKTIN isinya cuma gagasan-gagasan, kalau bisnis plan harus disertakan fakta yang ada dan juga data yang ada. Jadi, bisnis itu sendiri ya teman-teman, dalam dunia realnya sendiri, bisnis itu semuanya harus berdasarkan data. Jadi teman-teman mau mensegmentasi pasar, mau menentukan target pasar, mau menentukan strategi pemasaran, itu semuanya harus by data gitu. Karena dengan data kita mendapatkan strategi yang pas. Kita mendapatkan gimana caranya untuk pendekatan ke customer itu seperti apa, karena semuanya sudah ada datanya, jadi akan lebih mudah untuk mendekati customer ataupun penyusunan yang lainnya seperti itu. Jadi dari besarnya bisnis itu semuanya by data, nggak ada bisnis yang hanya gagasan belaka kayak gitu teman-teman. Ini tipe ya teman-teman, maaf. Yang selanjutnya, penulisan proposal bisnis plan harus sesuai dengan EYD yang berlaku. Nah, ini teman-teman, kadang ada juri yang begitu saklek dengan ejaan yang dibenarkan ini. Jadi ada yang misalkan titik aja tanda baca itu sangat diperhatikan. Jadi teman-teman harus benar-benar teliti terkait EYD ini sendiri, bahasanya yang baku. Kan nggak mungkin kalau proposal menggunakan bahasa yang santai kayak gitu kan teman-teman. Jadi proposal bisnis plan usahakan menggunakan bahasa yang baku, EYD yang benar, tanda bacanya diperhatikan seperti itu. Next. Produk dari bisnis plan itu merupakan bentuk solusi dari sebuah masalah. Artinya apa? Jadi jangan sampai teman-teman membuat bisnis yang hanya mencari keuntungan aja kayak gitu. Itu sangat disayangkan seperti itu. Biasanya bisnis plan yang bisa dikatakan long-term ya teman-teman, yang panjang umur, bahkan bisa memenangkan suatu kompetisi kayak gitu, itu adalah bisnis yang menciptakan produk atau jasa yang berbentuk
solusi dari sebuah masalah yang ada seperti itu. Nah, gimana caranya kita mendapatkan masalah-masalah itu? Maksudnya gimana caranya kita tahu apa yang terjadi sebenarnya, apa yang terjadi di sekitar kita kayak gitu. Jadi pertama teman-teman bisa mengamati di lingkungan sekitar teman-teman. Jadi semisalkan penjual es kelapa muda ya teman-teman, itu kan banyak banget limbah dari kulit kelapanya itu. Kalau orang bilang batok kelapanya. Nah, itu kan sebenarnya sangat bisa dimanfaatkan ya teman-teman. Jadi gimana sih solusinya biar batok kelapa ini bermanfaat seperti itu. Nah, itu jadinya kan produk menjadi sebuah solusi dari masalah yang ada seperti itu. Jadi teman-teman amatilah lingkungan sekitar teman-teman. Itu banyak sekali masalah. Jadi di lingkungan sekitar kita itu sebenarnya berjuta-juta masalah dan mereka butuh solusi, butuh gagasan, butuh eksekusi dari teman-teman mahasiswa semuanya. Yang dibilang mahasiswa itu kan agent of change ya teman-teman. Ayo kita berikan perubahan sedikit demi sedikit untuk lingkungan sekitar kita. Lalu yang kedua dari media sosial teman-teman. Jadi bisa teman-teman cari di Google dengan keyword yang sudah ditemukan sama teman-teman, cari apa sih yang terjadi sebenarnya di lingkungan sekitar kita, apa sih yang terjadi sebenarnya dari masalah yang ada seperti itu. Teman-teman bisa cari semuanya di media sosial, misalkan berita terkini, apa sih sebenarnya yang menjadi isu saat ini kayak gitu. Lalu di Google Trends, teman-teman. Jadi Google Trends. Jadi Google ini menyediakan platform namanya Google Trends. Tools Google Trends ini teman-teman bisa lebih terkerucut teman-teman. Jadi semisalkan teman-teman mencari apa sih yang terjadi di dunia ini, semuanya tuh ada di Google Trends. Apa sih yang lagi trending, apa sih yang lagi top, apa sih yang menjadi isu hangat di dunia bahkan itu semuanya ada di Google Trends. Nah, bahkan di Google Trend ini dikerucutkan teman-teman, misalkan di Indonesia aja, itu bisa teman-teman cari apa sih masalah yang ada itu di Google Trends. Misalkan ini contoh pemanfaatan limbah busa hati untuk produk elemen interior kayak gitu. Jadi sangat disayangkan limbah-limbah yang ada itu biasanya hanya menjadi limbah gitu, maksudnya tidak dimanfaatkan dan bahkan ada yang mencemari lingkungan. Padahal sebenarnya limbah-limbah itu bisa diolah dan bisa mendatangkan margin, bisa mendatangkan sebuah solusi, bahkan menjadi keuntungan untuk kita seperti itu. Next. Karakteristik ide bisnis yang perlu dipahami dalam pembuatan proposal business plan antara lain yang pertama yaitu social enterprise and problem solving, yaitu bisnis yang dijalankan tidak sekedar menguntungkan perusahaan. Tadi seperti yang sudah saya sampaikan di awal ya. Jadi kalau bisa bisnis itu yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Kalau bisa justru dengan masyarakat luas gitu. Ide yang ada, bisnis yang akan dijalankan ini bisa menjadi sebuah solusi, sebuah problem solving dari masalah yang ada seperti itu teman-teman. Jadi semisalkan di Indonesia ini apa sih yang sedang terjadi? Nah itu teman-teman bisa memberikan idenya, memberikan gagasannya, sehingga bisnis yang teman-teman jalankan ini nggak hanya menguntungkan teman-teman aja, tidak hanya menguntungkan perusahaan, tapi yang bisa memberikan manfaat dan berdampak untuk masyarakat. Serta social enterprise. Nah, social enterprise ini bisa semisalkan teman-teman nih, teman-teman punya bisnis jualan sesuatu gitu ya, jualan baju yang itu terbuat dari bahan limbah tertentu gitu. Nah, itu keuntungannya akan dimanfaatkan untuk
mendanai dana taman baca di sebuah desa. Nah, itu menjadi sebuah social enterprise yang itu bisa menjadi value dari bisnisnya teman-teman yang insya Allah itu yang akan dilirik teman-teman, dan itu akan berdampak besar gitu untuk masyarakat sekitar gitu. Coba bayangkan teman-teman, sedikit keuntungan dari bisnisnya teman-teman ini, teman-teman sumbangkan ya gitu ke taman baca, yang taman bacanya ini isinya bisa aja anak-anak ataupun lansia. Nah, mereka belajar di taman baca ini dan mereka bisa mengamalkan ilmu yang didapatkan. Teman-teman itu mendapatkan amal jariahnya gitu. Teman-teman itu berkontribusi besar dalam memajukan kesejahteraan masyarakat. Lalu uniqueness dan market demand. Nah, bisnis ini harus unik. Jadi jangan sampai misalkan teman-teman bikin bisnis jualan es teh aja. Mana uniknya gitu? Apa yang membedakan dengan yang lain kayak gitu. Jadi bisnisnya harus unik. Misalkan es teh dengan rasa atau es teh dengan es batu yang terbuat dari air apa kayak gitu ya teman-teman. Nah, itu jadi membedakan antara bisnis teman-teman dengan bisnis yang lainnya, yang umumnya seperti itu. Lalu bisnis ini harus market demand. Jadi jangan sampai teman-teman membuat bisnis yang hanya ide belaka. Jadi bisnis ini harus ada pasarnya gitu. Misalkan teman-teman yang tadinya bikin es teh ya ini marketnya siapa aja kayak gitu. Mungkin masyarakat menengah atas kah, middle low, terus middle up, atau masyarakat lansia atau anak-anak atau all age, semua umur kayak gitu teman-teman. Jadi ingat tadi social enterprise, problem solving, unik dan juga harus market demand kayak gitu teman-teman. Lalu kelayakan dan keberlanjutan usaha. Jadi bisnis ini harus long term. Jadi teman-teman jangan sampai memikirkan bikin bisnis yang usianya hanya 2 bulan atau 3 bulan ke depan. Nah, kayak orang mainan aja, istilahnya dolanan wae ngono. Jadi bisnis itu harus long term. Kelayakannya dan keberlanjutannya itu ada kayak gitu. Bisnis ini layak untuk dijalankan dan memiliki umur panjang seperti itu. Lalu berpotensi keuntungan. Jadi jangan sampai teman-teman bisnis itu rugi. Boleh rugi, tapi nantinya untungnya lebih banyak kayak gitu. Jadi bisnis itu harus berpotensi memberikan margin, memberikan keuntungan untuk teman-teman. Untuk bisnis itu sendiri kayak gitu. Setidaknya untuk operasionalnya kayak gitu. Operasionalnya jalan, bahkan bisa memberikan saving untuk perusahaan sendiri. Next. Produk merupakan ide orisinal. Jadi produknya bukan produk plagiarisme ya teman-teman. Jadi produknya kalau bisa teman-teman benar-benar memberikan sebuah problem solving, memberikan sebuah ide orisinal dari teman-teman semuanya kayak gitu. Banyak banget ide yang ada, banyak banget masalah yang ada, dan teman-teman bisa menjadikan itu sebuah peluang kayak gitu. Jadi jangan sampai teman-teman membuat produk, membuat bisnis yang sama plek gitu. Teman-teman harus memberikan inovasi. Ingat teman-teman ada ATM amati, tiru, modifikasi. Nah, modifikasi ini teman-teman memberikan inovasi-inovasi yang ada kayak gitu. Jangan sampai teman-teman memberikan bisnis atau produk ataupun jasa yang sama persis kayak gitu. Apa yang membedakan dengan yang lainnya kayak gitu. Lalu harus berdasarkan data yang valid. Itu tadi sudah disampaikan di awal ya teman-teman. Jadi bisnis itu by data. Jadi teman-teman nyari, misalkan mau bikin sebuah bisnis, nah itu ada semuanya pasti datanya ada tuh, teman-teman cari coba di Google atau lingkungan sekitar kayak gitu. Next.
Lalu untuk mempermudah menjalankan atau menulis sebuah bisnis plan, teman-teman. Jadi apa sih bedanya bisnis plan dengan bisnis model canvas itu kayak gitu. Jadi bisnis model canvas itu hanya bisa satu lembar aja, satu ringkasan singkat, yang itu sudah tertargetkan apa ajanya. Tapi kalau bisnis plan itu bisa berlembar-lembar kayak gitu. Nah, bisnis model canvas ini mempermudah teman-teman dalam menyusun proposal bisnis plan. Jadi teman-teman tuangin dulu ide teman-teman ke dalam bisnis model canvas atau BMC. Nah, apa sih BMC ini? BMC ini mencakup apa aja seperti itu. Nah, gambaran umumnya dulu teman-teman. BMC itu strategi manajemen yang disusun untuk menjabarkan ide dan konsep sebuah bisnis ke dalam bentuk visual atau kerangka bisnis kayak gitu. Jadi sangat mempermudah teman-teman untuk penyusunan bisnis kan tadi. BMC ini sendiri mencakup 9 elemen teman-teman. Yang pertama, customer segments, segmentasi konsumen. Jadi teman-teman membuat bisnis itu konsumennya sudah tersegmentasi kayak gitu. Misalkan membuat sebuah bisnis coklat, segmentasinya siapa aja, konsumennya siapa aja. Apakah wanita parubaya atau anak-anak atau anak muda seperti itu. Itu teman-teman harus mensegmentasikan konsumennya siapa aja kayak gitu, mentargetkan siapa konsumen dari ide bisnis teman-teman. Lalu value proposition atau proporsi nilai konsumen. Nah, value proposition ini kalian harus tahu nilai dari bisnis teman-teman kayak gitu, manfaatnya apa bagi para pelanggan kayak gitu. Jadi jangan sampai membuat bisnis yang sekedar bisnis kayak gitu. Jadi value proposition. Jadi bisnis teman-teman ada value-nya dan bisa diterima sama masyarakat kayak gitu. Lalu channel atau saluran. Nah ini bisa ke media interaksi antara bisnis dengan konsumen untuk menyampaikan produk dan layanannya. Nah, penentuan channel ini salah satu faktor penentu kesuksesan dalam berbisnis. Jadi, teman-teman ketika menuangkan idenya, nggak cuma segmentasi pasarnya aja, nggak cuma value bisnisnya aja, tapi teman-teman juga menentukan dari channelnya teman-teman ini sendiri, bisnisnya mana aja, seperti itu. Seperti semisalkan ya media sosial, teman-teman di situ salurannya ke mana aja, ke Instagram, ke Facebook, ke Twitter kayak gitu. Jadi jangan sampai bisnis itu kalau dan sekarang kan zamannya digital marketing kayak gitu ya teman-teman, semuanya serba digital. Nah saluran ini kalau sekarang sangat disayangkan kalau hanya mood by mood gitu. Jadi kalau hanya door to door kayak gitu. Jadi bisa dimanfaatkan melalui media sosial yang ada kayak gitu. Kalau untuk bisnis gede, channels ini udah masuk ke TV, iklan yang 1 menitnya udah triliunan ya bayarnya kayak gitu. Lalu revenue streams atau sumber pendapatan. Nah, revenue streams ini menggambarkan sumber pendapatan bisnis dari teman-teman semuanya. Jadi sumber pendapatannya dari mana aja, modelnya dari mana aja, itu sudah ada kayak gitu. Lalu key resource atau sumber daya. Ya, siapa aja nih yang menjalankan bisnisnya? SDM-nya siapa aja seperti itu. Ini harus jelas seperti itu. Mungkin memanfaatkan kurang 10 menit ya. Mungkin dipercepat aja. Lalu key resource, sumber daya, bisa mencakup sumber daya alam dan sumber daya manusia, seperti itu. Lalu customer relationship, hubungan dengan konsumen, key activities, aktivitas yang dijalankan bisnis itu sendiri, key partnership atau kerjasama. Nah, bisnis itu long term-nya biasanya kerjasama kayak gitu, teman-teman. Lalu
cost structure atau struktur biaya. Kayak gitu. Jadi mencakup modal usaha, lalu pendapatannya dari mana, kayak gitu juga. Jadi struktur biaya ini harus jelas, fixed cost, variable cost, kayak gitu. Nanti teman-teman bisa lihat ya, teman-teman, karena waktunya terbatas, teman-teman bisa cari di Google terkait BMC ini sendiri, dan di situ banyak banget contohnya kayak gitu. Next, Pantia. How to make business plan proposal. Next. Gimana sih? Nah, ini contoh dari bisnis planku di tahun 2019 yang alhamdulillah bisa memenangkan dan didanai oleh pihak UNS PMW 2019. Ya, namanya itu Warasin. Nah, next teman-teman. Bisa agak digedein panitia di Zoom. Nah, oke, cukup. Nah, ini yang membedakan, ini yang dibilang sama juri. Kok namanya unik, Warasin, waras, kayak apa ini? Apa itu Warasin kayak gitu. Jadi dari penamaannya aja, dari judul bisnisnya aja, ini udah unik. Jadi itu sudah menjadi penilaian dari juri. Itu sudah dilirik sendiri dari juri kayak gitu. Jadi Warasin ini sendiri punya filosofi sendiri kayak gitu yang tertuang di dalam bisnis plan seperti itu. Nah, bisnis plan itu yang pertama ada pendahuluan yang mencakup latar belakang, visi, misi, dan serta tujuan. Nah, teman-teman bisa baca sendiri ya, latar belakangnya cukup panjang. Nanti untuk proposal bisnis plan, kalau teman-teman berkenan, nanti akan saya share untuk teman-teman pelajari seperti itu dari bisnis plan-nya Warasin ini. Karena waktunya singkat ya teman-teman, jadi kalau membacakan nggak mungkin kayak gitu. Next. Nah, lalu mencakup aspek pemasaran. Aspek pemasaran ini ada gambaran umum pasar serta strategi pemasaran. Gambaran umum pasar ini gimana sih produk ini diterima oleh pasar seperti itu. Gimana? Teman-teman. Produk ini itu memberikan apa aja kayak gitu. Misalkan Warasin menawarkan beberapa produk seperti jus buah, salad buah, infus water, lemon water, dan lain-lain. Nah, produk yang kami tawarkan tidak menggunakan sakarin, siklamat, dan lain-lain, melainkan menggunakan bahan baku yang segar, berkualitas, dan aman untuk dikonsumsi. Nah, misalkan Warasin ini menggunakan pemanis stevia kayak gitu. Nah, daun stevia ini kan alami ya teman-teman, dan ini sangat jarang dimanfaatkan oleh pedagang bahkan masyarakat sekitar. Nah, ini gimana caranya menaikkan tren orang-orang menggunakan daun stevia kayak gitu. Nah, ini bisa dituangkan ke dalam produk-produknya Warasin. Jadi jus buah ini menggunakan daun stevia, salad buah, infus water, lemon water kayak gitu teman-teman. Lalu gambaran umum pasar ini ada produk, price, promotion, price-nya itu harga dari setiap produknya berapa-berapa, itu customer tahu kayak gitu. Pasar tahu seberapa harga produk dari bisnis kita kayak gitu. Lalu promosi. Promosi bisa dari mulut ke mulut, bisa dari media sosial. Sekarang ada juga yang namanya advertising. Jadi advertise ini bisa di Instagram advertise, di Facebook advertise kayak gitu. Itu sangat memudahkan di dunia bisnis untuk meningkatkan engagement, untuk meningkatkan pemasaran dari bisnis kita. Jadi misalkan nih teman-teman dapat iklannya di Instagram, kan teman-teman sering kan kalau lagi lihat story tiba-tiba dapat Scarlett. Nah, itu termasuk salah satu dari promosi media sosial yang
nyemplung di dalam Instagram advertising. Next. Lalu proposal bisnis itu mencakup analisis SWOT. Teman-teman tahu ya analisis SWOT itu apa aja? Ada strength dari kekuatan bisnis itu sendiri. Semisalkan ini Warasin. Apa sih yang bikin Warasin itu besar? Apa sih yang membuat Warasin itu kuat bisnisnya kayak gitu? Pertama, bahan bakunya mudah didapat. Yang pastinya Warasin itu kan produk-produk dari buah ataupun sayur organik kayak gitu teman-teman. Jadi bahan bakunya mudah didapat kayak gitu. Misalkan kita nyari di pasar ataupun supermarket, jadi bahan bakunya ada ataupun langsung ke petani lokal kayak gitu. Itu bisa. Jadi bahan baku mudah didapat. Lalu harga produk Warasin terjangkau sehingga dapat dijangkau oleh semua elemen masyarakat. Yang ketiga, variasi produk yang kami tawarkan banyak, sehingga konsumen dapat memilih sesuai dengan selera mereka. Jadi tidak hanya satu varian aja. Ketika customer datang ke outletnya Warasin, misalkan customer mau beli infus water, ada pilihan lain. Ada jus buah, ada salad buah, ada smoothies, kayak gitu. Nah, itu menjadi strength dari bisnis Warasin itu sendiri. Lalu yang ya, proses produksi Warasin mudah dan cepat sehingga kami dapat melayani konsumen secara maksimal seperti itu. Selanjutnya perlengkapan dan peralatan mudah didapat kayak gitu. Jadi jangan sampai teman-teman bikin bisnis yang itu menyusahkan teman-teman sendiri. Bahan baku susah didapat, lalu perlengkapan dan peralatan susah dapat, lalu proses produksinya juga susah. Itu sangat disayangkan karena itu akan memakan waktu kayak gitu. Lalu selanjutnya yaitu weakness. Kelemahan dari bisnis Warasin itu apa? Jadi teman-teman, ketika teman-teman tahu kekuatan bisnis dari teman-teman, teman-teman juga harus tahu kelemahan bisnis dari bisnis yang dijalankan teman-teman ataupun ide bisnisnya teman-teman nantinya kayak gitu. Misalkan contohnya dari bisnis Warasin ini, kelemahan apa? Faktor cuaca yang kurang baik akan mempengaruhi tingkat permintaan konsumen atau delivery ordernya. Semisalkan cuacanya lagi panas, ini pasti demand-nya naik kayak gitu, pasti permintaan tinggi. Tapi misalkan musim hujan terus kayak gitu, kebanyakan orang carinya yang hangat-hangat, sedangkan Warasin merupakan produk yang cool kayak gitu, produk yang dingin kayak gitu. Jadi biasa orang-orang mencari Warasin itu ketika cuaca lagi panas-panasnya kayak gitu, ketika siang hari kayak gitu, ataupun pokoknya yang maunya yang seger-seger gitu. Jadi misalkan cuacanya lagi kurang baik, cuacanya lagi tidak mendukung kayak gitu, musim hujan, nah, itu menjadi kelemahan dari bisnis Warasin kayak gitu. Lalu waktu ini kan belum adanya tempat untuk menetap. Nah, dulu waktu Warasin ini dibangun itu belum ada outlet tetapnya teman-teman. Jadi kalau mau order, kalau mau ambil, mau pesen kayak gitu harus ke asramaku kayak gitu. Dulu kan aku asrama di kampus residence. Makanya di situ alamatnya kampus residence kayak gitu. Jadi mungkin pemasarannya udah kuat nih dulunya Warasin di Instagram kayak gitu. Jadi bahkan konsumen datang tanpa orang itu tahu kayak gitu. Jadi benar-benar oh Warasin ini apa? Oh produk ini. Langsung dia check out untuk beli kayak gitu. Nah, ini sebenarnya bagus, tapi sayangnya belum ada tempat untuk menetap. Jadi kalau misalkan bisnis ini mempunyai outlet tersendiri, nah ini akan sangat mempermudah konsumen untuk menjangkau bisnisnya teman-teman, untuk menjangkau, untuk membeli, untuk mendapatkan produk dari bisnis itu sendiri. Yang ketiga yaitu biaya di mall yang cukup mahal. Nah, dulu mimpinya Warasin ini seperti Chatime, teman-teman. Jadi role modelnya itu seperti Chatime yang ada di mall-mall kayak gitu. Karena
masih jarang banget di mall itu yang menyediakan makanan minuman sehat kayak yang outlet-outlet seperti Catem. Kalau Catem kan jelas orang langsung mengenalnya dengan boba kayak gitu, minuman-minuman milk tea kayak gitu kan, minuman-minuman susu kayak gitu. Minuman-minuman buah itu belum ada waktu itu, teman-teman. Nah, aku udah memikirkan kalau nanti Warasin ini insya Allah akan besar di berbagai mall cabang di seluruh Indonesia. Nah, ini harapannya dulu mengajukan proposal bisnis plan ini ke pihak PMW, ini dana yang diberikan oleh PMW itu bisa menutup untuk biaya sewa di mall, untuk membuka outlet di mall kayak gitu, teman-teman. Next, yaitu opportunities atau peluang. Nah, peluang ini sebelumnya, slide sebelumnya coba. Peluang dari produk Warasin ini, segmentasi pasarnya sangat luas. Dari anak-anak, semuanya konsumsi, remaja konsumsi, dewasa, hingga lansia pun juga konsumsi produk dari bisnis Warasin ini. Jadi peluangnya sangat besar sekali kayak gitu. Yang terakhir yaitu threats atau ancaman. Next. Nah, ancamannya threats ini ya teman-teman, biasanya adalah produk bisnis kompetitor kayak gitu. Bisnis serupa. Apa yang membedakan? Nah, ini menjadi ancaman dari bisnis yang dijalankan kayak gitu. Semisalkan kompetitor ini memiliki value yang lebih kuat. Nah, ini akan menjadi ancaman yang cukup untuk bisnis yang dijalankan. Jadi, pastikan bisnis yang akan dijalankan, ide bisnis yang akan dituangkan itu teman-teman memiliki value yang kuat kayak gitu. Jadi teman-teman juga harus tahu kompetitor teman-teman itu siapa aja kayak gitu. Jadi teman-teman bisa tahu nih ada ancaman apa, ada threats apa, teman-teman bisa memperbanyak strength-nya kayak bisa teman-teman menggali lebih banyak strength-nya sehingga bisnis itu bisa long term kayak gitu teman-teman. Lalu rencana usaha. Nah, rencana usaha ini sendiri dibagi menjadi tiga waktu teman-teman, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang. Kenapa dibagi menjadi nggak satu doang aja mbak? Nggak langsung bisnis jangka panjang? Ini akan mempersulit teman-teman kalau teman-teman langsung terjun bisnis startup pertama langsung teman-teman memikirkan nantinya gede, langsung bisnis yang gede gitu. Semua bisnis itu kebanyakan dimulai dari nol. Yang dimulai dari satu itu hanya orang-orang konglomerat, teman-teman. Jadi coba dipikirkan jangka pendeknya, jangka menengahnya, dan juga jangka panjangnya. Contohnya jangka pendek dari short term-nya Warasin ini sendiri, bisnis Warasin ini dirintis bertujuan untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja dalam usaha bisnis di kalangan mahasiswa maupun umum. Nah, kenapa di kalangan mahasiswa? Karena waktu itu saya masih mahasiswa kayak gitu, teman-teman. Nah, untuk tahap awalan, kami berencana untuk membangun sebuah brand image di kalangan masyarakat. Brand image ini akan kami bangun dengan melakukan promosi, pelayanan maksimal, iklan, interaksi dengan konsumen, dan membangun sinergi. Nah, jangka pendek ini bisa dimaksimalkan dalam itu tadi teman-teman, promosi, pelayanan masyarakat, interaksi dengan konsumen, karena itu akan membangun trust konsumen ke kita kayak gitu. Lalu masuklah ke middle term atau jangka menengah kayak gitu. Nah, dalam menjalankan usaha, kepuasan pelanggan itu menjadi hal yang utama. Setelah pelanggan melakukan interaksi, setelah pelanggan itu tahu produk kita harus benar-benar menjaga mutu dari kualitas produk kita. Jadi kepuasan pelanggan ini terpenuhi, kepuasan pelanggan ini terjaga kayak gitu teman-teman. Lalu ke jangka panjang. Nah, setelah menciptakan brand loyalty dan sukses membuka cabang regional,
Parasit ini harapannya dapat expanding buka cabang di lintas regional, misalkan di Jogja, Semarang, Surabaya, Jakarta, terutama di Pulau Jawa. Jadi dulu mikirnya masih di area Solo dulu untuk jangka menengahnya setelah membangun royalty itu sendiri. Nah, jangka panjangnya bisa ekspansi ke seluruh Pulau Jawa kayak gitu. Next. Proses produksi. Nah, proses produksi ini dari bisnisnya Warasim ini sendiri mudah. Jadi teknologi yang menggunakan mesin ataupun kombinasi antara manual dan mesin kayak gitu. Nah, dari produksi sendiri itu manualnya membuat produk menggunakan tenaga manual untuk membuat salad buah dan lemon water karena tidak ada alat khusus yang misalkan potong buahnya menggunakan mesin tertentu. Nah, itu belum ada. Jadi potong buah dulu masih manual kayak gitu. Nah, lalu blender. Nah, ini untuk varian jus kayak gitu. Next. Ada juga kegiatan praoperasional dan jadwal pelaksanaan. Nah, ini kegiatan praoperasi dan jadwal pelaksanaan ini sudah ditentukan juga oleh pihak PMW. Jadi akan lebih baik ketika teman-teman mentargetkan bisnis ini sampai kapan. Ide bisnis misalkan dimulai dari riset dulu teman-teman. Nah, ini misalkan contohnya ya, jadwal pelaksanaannya di minggu pertama itu minggu pertama dan kedua melakukan survei pasar. Terus di dalam minggu kedua itu menyusun rencana usaha pula kayak gitu. Di minggu ketiga survei tempat usaha di mana, mau di dekat kampus kah atau di tempat area bermain anak-anak kah atau di mall atau di mana. Jadi semuanya ada target waktunya teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman bikin bisnis yang molor. Misalkan seharusnya dalam jangka waktu 6 minggu semuanya sudah selesai. Bahkan secara operasional itu semuanya udah selesai, malah molor sampai 1 tahun. Itu sangat eman-eman, malah kehabisan waktu sendiri kayak gitu. Status mahasiswanya nanti sudah luntur kayak gitu. Lalu analisis keuangan mencakup fixed cost dan variable cost kayak gitu. Nah, teman-teman bisa cari ya di Google karena ini cukup panjang terkait fixed cost dan variable cost. Intinya fixed cost itu dana tetapnya kayak gitu. Yang tidak bisa diubah-ubah kayak aset perusahaan kayak gitu. Nah, cost-nya ini dana yang berubah-ubah. Misalkan di Warasim itu variable cost-nya ada buah itu sendiri, dari bahan baku itu sendiri, lalu packaging kayak gitu. Itu kan sesuatu yang terus berjalan. Jadi masuknya ke variable cost kayak gitu, teman-teman. Next. Aspek organisasi. Nah, di sini apa mencakup nama usahanya itu sendiri, pemiliknya, jenis usahanya apa, alamat usahanya di mana kayak gitu. Nah, analisis keuangannya ya teman-teman itu nanti aku kirimin aja ya. Jadi karena ini nggak bisa semuanya. Jadi teman-teman harus menyesuaikan juga BEP-nya kayak gitu, break even point. Istilahnya Mbak Bu, jangan sampai bisnis teman-teman ini rugi kayak gitu. Jadi bisa dihitung dana BEP-nya berapa, BEP-nya itu berapa. Next. Nah, kalau teman-teman buat bisnis plan, semisalkan bisnis itu udah berjalan, sertakan testimoninya, teman-teman. Nah, kalau misalkan bisnis itu belum berjalan, gimana, Mbak? Jadi, teman-teman sertakan dokumentasi masalah yang ada. Lalu, teman-teman sertakan juga data yang ada. Nah, ini sangat memperkuat keberjalanan bisnis kayak gitu. Nah, testimoni ini sendiri, ini sangat penting banget teman-teman, karena ini membangun engagement dari customer kayak gitu. Next. Oke. Mungkin itu ya teman-teman semuanya.
Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih banyak buat Kak Catur atas penyampaian materi bisnis plan pada siang hari ini. Nah, gimana nih teman-teman? Menarik banget kan materinya? Dari sini kita juga udah belajar tentang sifat-sifat proposal bisnis plan, bagaimana menuangkan ide dalam bisnis model Canva, bagaimana membuat proposal bisnis plan mulai dari latar belakang, aspek pemasaran, dan pasti masih banyak lagi. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang masih ingin tahu lebih dalam tentang bisnis plan, boleh banget untuk menyampaikan pertanyaannya di kolom chat. Untuk sesi tanya jawab ini, kami bagi menjadi 2 termin yang masing-masing 10 menit dengan untuk 3 pertanyaan. Bagi peserta yang ingin bertanya, silahkan menuliskan di kolom chat Zoom dengan format nama _izin bertanya. Atau dapat juga dengan mengirimkan kode raise hand. Lalu jika sudah dipersilahkan, silakan untuk on mic untuk menyampaikan pertanyaannya. Nah, ini sudah ada satu pertanyaan yang masuk, tapi lewat DM nih Kak, ini saya bacakan ya Kak ya. Iya. Ini ada pertanyaan dari Ashwina. Bagaimana langkah terbaik untuk menentukan harga dari produk bisnis yang Kakak rencanakan? Jika kualitas bahan baku yang digunakan itu mengalami kenaikan harga, apakah harga produk minuman dinaikkan? Padahal biasanya konsumen itu memilih harga yang lebih terjangkau. Atau langkah lain yang dilakukan seperti mengurangi kualitas bahan baku atau mengurangi jumlah volume produk yang dijual. Terima kasih, Kak. Oke. Kepada Mbak Catut, boleh langsung dijawab, Mbak? Langsung aja ya. Asvina ya. Tadi. Halo? Iya, Kak, terdengar. Masuk ya? Oke, ini cek. Oh. Ya, sudah masuk, Kak, suaranya. Suaranya masuk nggak? Masuk, Kak. Masuk. Iya. Oke. Jadi, sorry, tadi Asvina, yang pertama itu gimana menentukan harga jual produk ya? Dari kualitas, dari bahan baku yang mengalami naik turun harganya kayak gitu. Nah, itu teman-teman itu nanti masuknya ke analisis keuangan. Jadi teman-teman menentukan ada yang namanya HPP, harga pokok produksi kayak gitu. Nah, HPP ini dari bahan bakunya, terus bahan bakunya dan volume produksinya berapa, nanti teman-teman ketemu berapa kayak gitu. Nah, jadi semuanya ada rumusnya, ada perhitungannya teman-teman. Nah, untuk produk yang bahan bakunya naik turun itu gimana? Jangan sampai teman-teman menurunkan kualitas mutu dari produk teman-teman. Ini sangat disayangkan sekali karena bisnis itu yang pertama adalah gimana kita membangun kepuasan pelanggan kayak gitu teman-teman. Membangun tetap menjaga mutu kualitas produk kita. Jadi gimana caranya Mbak? Nah, penghitungan HPP ini teman-teman sebenarnya dihitung dalam produksi skala besar. Jangan sampai teman-teman ngitung, misalkan mau buat produk satu buah produk, teman-teman bisa buat coklat, teman-teman bikin satu coklat aja kayak gitu, itu nggak akan ketemu kayak gitu HPP-nya berapa. Nah, tapi teman-teman tentukan, misalkan skala produksi besarnya itu berapa, misalkan 100. Nah, itu dihitung dari skala besarnya kayak gitu. Nah, itu ada perhitungannya teman-teman. Misalkan pembelian rumus HPP itu pembelian bersih ditambah persediaan awal dikurangi persediaan akhir. Itu kalau misalkan ada stok barangnya. Kalau nggak ada stok barangnya, gimana? Semuanya HPP-nya dihitung, bahan bakunya habisnya berapa, waktu diproduksi menghasilkan produknya berapa, dibagi itu akan ketemu HPP ya teman-teman kayak gitu. Nah, Mbak, cara mensiasatinya kayak gitu. Nah, teman-teman
bisa bikin HCP ini. Jadi di dunia bisnis ada HPP, HCP. HCP itu harga jual produk. Ada nanti ROI, ada nantinya BEP, kayak gitu teman-teman. Jadi banyak banget tentang finance-nya, analisis keuangan dari bisnis plan itu sendiri. Nah, teman-teman bikin promo kayak gitu. Nah, di Aswina ini bikin promo di harga produknya ini. Semisalkan dengan pembelian 2 produk, dengan digratiskan, misalkan 2 produk minuman, digratiskan 1 buah produk makanan ringan atau dessert kayak gitu. Nah, ini mungkin 1 dessert ini bisa menutup dari harga yang ada kayak itu, bisa memberikan engagement juga ke customer kayak gitu. Jadi dengan adanya 1 bonus ini nanti, jangan sampai ini rugi ya. Jadi ini sudah ada perhitungannya juga kayak gitu. Jadi diberikan promo ataupun harganya sebenarnya ada strategi penjualan produk itu dengan markup harga. Jadi menaikkan dulu harganya dari harga normal, lalu diberi diskon kayak gitu. Jadi tapi harganya tidak jauh beda dari harga sebelumnya seperti itu. Ataupun harganya lebih rendah sedikit dari harga sebelumnya, tapi tidak diskon langsung dari harga normalnya. Kalau misalkan harga itu naik ya kayak gitu. Karena ketika harga itu naik, pasti harga bahan baku itu naik, pasti teman-teman akan kesulitan kayak gitu. Ini dengan skala produksi yang kecil, harga bahan pokoknya naik, harga bahan bakunya naik, gimana caranya? Ya udah teman-teman produksinya di dalam skala besar. Bisa kalau misalkan produk kering bisa disimpan dulu, ataupun teman-teman melakukan promosi yang ada seperti itu. Seperti itu deh Asvina, apakah ada yang ditanyakan lagi atau mungkin kurang jelas? Oke, mungkin ada feedback dari Ashwina. Oke, terima kasih banyak Kak. Iya, sama-sama. Ini selagi sesi tanya jawab, saya ingatkan kembali kepada peserta untuk jangan lupa mengisi presensi ya teman-teman. Seperti yang sudah di-share oleh panitia di kolom chat. Oke, mungkin buat teman-teman yang masih punya pertanyaan boleh banget untuk disampaikan di sini. Boleh dengan menulis di kolom chat atau mengirimkan kode raise hand. Oke, ini ada pertanyaan yang masuk nih Kak. Dari Silva. Bagaimana kita bisa memprediksi bahwa bisnis kita memiliki prospek jangka panjang? Dan bagaimana ya Mbak triknya untuk menjaga keberlangsungan dari bisnis kita? Karena sebagai mahasiswa, waktu kita juga terbagi untuk kuliah, organisasi, dan sebagainya. Oke. Silahkan buat Mbak Catur. Iya. Dari siapa tadi? Dari Silva. Dari Dek Silva. Oke. Gimana caranya bisnis itu long term, Mbak? Bisa tahu prospeknya jangkanya panjang. Nah, satu teman-teman harus lihat dulu problem yang teman-teman hadapi itu seperti apa kayak gitu. Solusi yang teman-teman berikan itu kira-kira bisa jangka panjang nggak? Nah, itu bisa dilihatnya dari mana? Dari masalah yang ada kayak gitu teman-teman. Misalkan nih limbah pembuat limbah batok tadi ya teman-teman. Produk penjual es kelapa muda ini dia jangka panjang untuk keberlangsungan usahanya. Dia akan terus memproduksi limbah itu kayak gitu. Nah, itu bisa dilihat juga. Kalaupun di misalkan satu supplier ini nggak bisa dilihat jangka panjangnya kayak gitu, misalkan tiba-tiba suppliernya ini tutup, teman-teman bisa cari di tempat lain kayak gitu. Jadi bahan bakunya itu pun juga mudah didapat, juga tersedia kayak gitu. Kalau satu supplier tutup, teman-teman bisa cari ke supplier lain. Limbah batok itu sekarang itu masih sangat minim dikembangkan kayak gitu. Jadi ini menjadi sebuah peluang untuk teman-teman semua mengembangkan gimana batok ini dimanfaatkan teman-teman kayak gitu.
berjangka panjang, berprospek, jangka panjang nggak sangat berprospek ketika teman-teman melakukan inovasi kayak gitu. Misalkan teman-teman memberikan sebuah produk bisnis, teman-teman hanya produknya itu aja, apakah mungkin itu akan berjangka panjang? Karena bisnisnya teman-teman ini memiliki kompetitor gitu. Nah, kompetitornya teman-teman ini akan melirik bisnisnya teman-teman, apa sih yang belum ada kayak itu. Nah, makanya teman-teman yang harus melirik dulu ke kompetitornya itu seperti apa. Jadi teman-teman tahu, teman-teman harus berinovasi seperti apa, harus mengembangkan seperti apa kayak itu. Nah, inovasi ini nggak melulu tentang produknya teman-teman. Bisa dari strategi pemasarannya, bisa dari servisnya, pelayanannya seperti apa kayak gitu. Bisa dari value-nya, setiap produknya ini akan dibentuk seperti apa. Bisa dari social enterprise-nya itu seperti apa, itu juga bisa kayak gitu. Jadi bisnis yang panjang umur, bisnis yang long term, itu bisnis yang selalu berinovasi. Itu ya, Dek Sylvia. Mungkin ada feedback dari Dek Sylvia? Oh iya, ini gimana tapi kami mahasiswa Mbak, gimana kayak gitu. Nah, mahasiswa harus menentukan timeline teman-teman. Kapan waktu untuk belajar, kapan waktu untuk main, kapan waktu untuk me time, kapan waktu untuk mencari lomba, informasi lomba, dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai waktunya itu hanya untuk digunakan kuliah aja. Sebenarnya kan waktu kita 24 jam. Ada orang-orang yang melakukan perjalanan ke luar negeri dan melakukan perjalanan bisnis lainnya kayak gitu teman-teman. Jadi waktu kita sama. Jadi manfaatkan semaksimal mungkin kayak gitu. Kalau teman-teman punya timeline, bisa nih teman-teman ada waktu untuk memberikan inovasi untuk bisnis teman sendiri. Bisa ada waktu kapan untuk berorganisasi, ada waktu untuk kuliah, ada waktu untuk main. Itu semuanya teman-teman harus menentukan kayak gitu. Jadi jangan sampai waktunya habis terbuang sia-sia untuk nongkrong ala-ala aja kayak gitu teman-teman. Itu sangat disayangkan ya. Dek Sylvia, mungkin ada feedback kah? Ya, alhamdulillah. Sudah ya, Dek Sylvia. Sama-sama, terima kasih kembali Dek Sylvia. Oke, terima kasih banyak buat Kak Catur atas jawaban-jawabannya. Nah, oke teman-teman, ini karena sesi termin 1 ini sudah, untuk selanjutnya kita masuk ke termin 2. Ini sudah ada satu pertanyaan yang masuk dari Mbak Trian. Kira-kira hal apa saja ya Mbak yang perlu kita perhatikan dalam menetapkan kriteria mencari mitra bisnis yang tepat? Silakan untuk Mbak Catur. Mbak Trian ya tadi ya, De Trian. Oke. Jadi gimana sih kita mendapatkan mitra bisnis agar bisnis kita long term? Yang pertama teman-teman, ini ada dua sisi ya teman-teman. Bisa teman-teman bermitra sama teman sendiri. Jadi sama temannya sendiri bisa bermitra, tapi ini sangat riskan untuk memecah belah pertemanan. Jadi ada sebuah quotes bilang jangan pernah kalian berbisnis sama teman kalian sendiri kayak gitu, karena ya udah teman-teman, rekan bisnis, mitra kayak gitu. Jadi sangat disayangkan kalau kalian bersahabat erat terus kalian berbisnis, karena bisnis itu ada berbagai ide yang masuk, ada perbedaan di situ, dan kalian slack itu pecah, itu sangat eman-eman kayak gitu. Kecuali teman-teman siap akan perpecahan yang ada kayak gitu. Jadi carilah mitra yang pertama, kalau bisa jangan teman sendiri kayak gitu. Kalau bisa yang lebih berpengalaman juga. Kenapa? Karena ini akan memberikan insight baru ke bisnisnya teman-teman kayak gitu. Yang kedua, bisa saling melengkapi. Nah,
jangan sampai bisnisnya ini nggak win-win solution kayak gitu. Jadi mitra bisnisnya ini harus win-win solution. Sana untung, mitranya untung, bisnisnya teman-temannya yang dijalankan juga untung. Jangan sampai satu buntung, satu untung. Itu namanya bukan mitra. Jadi mitra itu saling menguntungkan, win-win solution seperti itu. Lalu memiliki standar moral yang baik. Jadi lihat juga mitra kerjanya teman-teman ini gimana. Value-nya dari perusahaan mitra yang dibangun seperti apa. Value dari rekan bisnis yang dibangun itu seperti apa kayak gitu. Teman-teman harus lihat itu cocok nggak sama teman-teman. Kalau nggak cocok ya udah langsung kayak gitu. Karena apa? Mitra harapannya adalah menguatkan, saling memperbesar satu sama lain dan akan memberikan jangka waktu yang panjang ya teman-teman. Jadi jangan sampai value yang berbeda ini nantinya di tengah jalan putus kayak gitu. Ini akan sangat disayangkan karena ini akan merubah semuanya kayak gitu. Bisa jadi akan memulainya dari nol lagi kayak gitu. Banyak ya teman-teman kasus-kasus yang ada karena perbedaan value, karena perbedaan standar yang sudah ditetapkan, malah ini memperkeruh keadaan bisnis kayak gitu. Malah keduanya buntung, itu sangat eman-eman kayak gitu. Jadi dilihat lagi value dari orangnya, dari perusahaannya itu seperti apa, moral value-nya itu seperti apa. Lalu mitranya terbuka akan kritik. Jangan sampai punya mitra bisnis itu yang close-minded kayak gitu. Jadi mitra bisnis itu juga harus sama-sama open-minded. Teman-teman saling mengisi kayak gitu, saling melengkapi dan saling mengisi kayak gitu. Itu akan terbangun sebuah ide, sebuah kekuatan internal yang kuat juga kayak gitu teman-teman. Ketika mitra bisnis menerima kritikan dengan sangat terbuka dan teman-teman bisa menerima kritikan dari mitranya juga sangat terbuka, ini akan membangun keduanya kayak gitu, akan saling mengisi, akan saling menguatkan, akan saling memperbesar keduanya kayak gitu. Karena kritik-kritik yang ada ini namanya juga kritik ya, kritik itu pasti membangun. Beda dengan judge, karena judge itu menjatuhkan kayak gitu. Mitra bisnis itu harus saling kritik yang membangun. Lalu bertanggung jawab dan bisa dipercaya. Ini harus banget ya teman-teman. Jangan sampai mencari mitra bisnis yang nggak ada loyalitasnya. Jadi harus tahu juga mitra bisnisnya itu bertanggung jawab dan loyal gitu. Jadi bisa jangka panjang, jangan sampai mitra bisnis cuma sebulan 2 bulan ya. Itu sangat disayangkan karena itu belum menggali banyak hal, belum menggali banyak dari bisnisnya itu sendiri kayak gitu. Lalu punya relasi yang luas. Jadi teman-teman harapannya dengan memiliki mitra, teman-teman memiliki jaringan relasi yang lebih luas juga. Jadi strategi pemasarannya juga lebih mudah, lebih luas, dan lebih cepat dikenal sama customer kayak gitu. Lalu memiliki jiwa wirausaha, itu pasti harus kayak gitu. Punya visi misi yang sama, itu juga. Jadi tadi visi misi yang sama ini juga masuk ke dalam value yang tadi. Jangan sampai visi misi ini berbeda. Karena ya gimana akan mencapai tujuan yang sama kalau visi misinya aja berbeda kayak gitu, teman-teman. Gimana caranya mencari mitra yang seperti itu, Mbak, kayak gitu. Nah, teman-teman bisa melakukan survei kayak gitu. Survei ke rekan dari mitra yang akan dijalani kayak gitu. Bisa nanya-nanya terkait gimana kesehariannya juga kayak gitu, terkait bisnis yang dijalankan kayak gitu, itu juga bisa. Itu tadi Mbak siapa ya tadi yang nanya ya? Mbak Trian. Ayo Mbak Trian, iya. Apakah ada feedback Mbak Trian?
Ini sudah Alhamdulillah sudah sangat menjawab ya. Ya, sama-sama. Oke, makasih Mbak Catur. Nah, ini ada satu lagi pertanyaan masuk nih Mbak. Ini sekalian ya Mbak ya. Iya, boleh. Masih 4 menit ya. Dari Rika, adakah tantangan dan hambatan yang dialami Mbak sewaktu menjalankan sebuah bisnis? Kadang-kadang saya sendiri ada ide bisnis ini itu, tapi bingung tentang marketingnya. Nah, kira-kira menurut Mbak solusi yang harus dilakukan untuk mengatasi hal tersebut gimana ya Mbak? Silahkan Mbak Catur. Iya, terima kasih. Iya, DIK. Setiap bisnis itu pasti punya hambatannya masing-masing. Setiap bidangnya juga memiliki hambatannya masing-masing kayak gitu. Misalkan dulu saya diwarasin, apa sih hambatannya? Pertama adalah tadi nggak adanya outlet tetap. Jadi customer itu bingung, kok nggak ada outletnya kayak gitu. Kayak misalkan Tropical Mansion ya teman-teman pasti tahu yang di belakang kampus itu. Nah itu kan ada outlet tetapnya. Jadi customer itu nggak perlu mencari-cari. Jadi pengen haus nih, pengen jus langsung mampir ada outlet kayak gitu. Tapi kalau warasin dia harus melakukan pemasaran via digital dulu atau dari teman ke teman biar orang itu tahu dan pengambilannya ke asrama tadi kayak gitu. Menjadi salah satu hambatan cukup besar juga untuk saya waktu itu kayak gitu. Jadi akhirnya waktu itu survei dan alhamdulillah dapat tempat. Tapi ternyata tempatnya juga kurang strategis. Jadi outlet itu tempat usaha itu juga harus teman-teman tentukan ya. Sebenarnya dapat outlet murah, tapi ternyata kurang strategis. Jadi eman-eman banget akhirnya warasin ikut ke kegiatan-kegiatan mahasiswa. Jadi semisalkan ada tadi kan acaranya Kamagrita, Kamagrista, anak agribisnis yang S1, aku lupa. Nah itu ikut apa sanggar bisnis, ikut penyelenggaraan bisnis di sana, gelar produknya di sana, kayak penjualan di sana, lalu ikut di acaranya tulis menulis nasional yang diadakan Nyalanesia kayak gitu. Jadi ikut event-event aja kayak gitu, dan event-event itu banyak banget dicari di platform tertentu kayak gitu. Teman-teman bisa nyari kalau misalkan ikut ke event-event tertentu kayak gitu. Nah, gimana caranya biar kita wake up Mbak, dari hambatan yang ada kayak gitu. Nah, teman-teman harus menjalin pertemanan juga yang memiliki jiwa wirausaha kayak gitu. Jadi misalkan kita mengalami hambatan, oh kadang ini Mbak mau melakukan pemasaran tapi terbatas pengetahuannya. Teman-teman DIK ini bisa cari di Google ataupun gabung ke grup Facebook tentang marketing, ikut webinar marketing kayak gitu. Terus sharing juga sama teman-teman yang memiliki bisnis kayak gitu. Bisnis apapun, nggak harus bisnis yang sama kayak gitu. Di situ akan saling mengisi kayak gitu. Di situ akan saling tukar insight yang ada kayak gitu. DIK, apakah ada feedback? Nah, ya sama-sama, Rika. Oke, sekali lagi terima kasih ya Mbak Catur atas jawaban-jawaban dari beberapa pertanyaan yang diajukan. Oke, ini karena terbatasnya waktu ya, jadi untuk sesi tanya jawab kami cukupkan. Nah, kepada Kak Catur mungkin dapat memberikan closing statement untuk acara kita pada siang hari ini. Silakan Mbak Catur. Dulu waktu saya jadi mahasiswa, nggak ada waktu sedikit pun yang tersisa. Jadi gini, jangan sampai waktu yang ada status mahasiswa itu terbuang sia-sia, karena teman-teman nggak bisa balik lagi kan ke masa mahasiswa kayak gitu. Jadi manfaatkan waktu kalian semaksimal mungkin untuk menjadi mahasiswa. Dan bisnis plan itu bisnis yang dieksekusi. Ide yang itu adalah ide yang dieksekusi. Jadi jangan sampai ide sekedar ide, gagasan sekedar gagasan, tapi gagasan dan ide yang dieksekusi aja dulu kayak gitu. Aja dulu teman-teman dari pencarian bahan baku. Teman-teman akan
ke-trigger, bikin produk inilah, bikin inilah, kan survei tempat lah, penentuan harga lah, lalu sedikit demi sedikit kalian jual ke teman kalian sendiri kayak gitu. Jadi mulai aja dulu teman-teman dari langkah kecil, karena langkah kecil teman-teman ini akan memberikan step back, akan memberikan perubahan ke hidup teman kayak gitu. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. De Anissa Rahmawati, terima kasih yang telah merantarai antara saya dan teman-teman semuanya. Seneng banget bisa sharing, bisa saling belajar terkait bisnis plan ataupun banyak hal ya tadi. Jadi see you next time. Semoga kita bisa bersua kembali. Bisa teman-teman sapa saya, kita bersua di Instagram saya, walaupun itu dikunci ya. Jadi nggak apa-apa. Nanti insya Allah kita terima gitu, kita accept kayak gitu. Karena ada hal tertentu, jadinya harus dikunci, di privasi kayak gitu. Nah, closing itu salah satu closing step yang terakhir untuk penutup. Jalani, mana tadi slide-nya ya, operator? Nah, kejar mimpimu dengan percaya diri. Jadi teman-teman, modal utama untuk melakukan segala hal adalah percaya diri. Percaya diri kalau semuanya akan bisa, percaya diri akan bahwa semuanya itu akan berhasil kayak gitu. Percaya diri teman-teman, modal utama. Enggak berbayar, gratis teman-teman. Teman-teman harus percaya diri. Jadi kejar mimpimu dengan percaya diri dan jalani hidup yang kamu impikan. Jadi akan sangat mudah, akan sangat enjoy, akan sangat menikmati banget lah teman-teman kalau teman-teman menjalani hidup yang teman-teman impikan kayak gitu. Kalau teman-teman tuh percaya diri pembawaannya kayak gitu. Jadi vibrasinya harus selalu power ya teman-teman. Jadi usahakan selalu percaya diri dalam keadaan apapun. Kalau lagi nggak percaya diri, mandi dan ke kamar kayak gitu. Jadi itu waktu yang sangat tepat untuk merefleksikan diri kayak gitu. Itu teman-teman semuanya. Terima kasih banget atas waktunya, atas kurang lebihnya atau tutur kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga Allah datangkan kebaikan-kebaikan kepada kita dan memberikan perubahan untuk kita setelah bulan Ramadan pula. Seperti itu. Terima kasih banyak teman-teman. Jazakallah khair. Terima kasih panitia KSI FBUNS yang telah menyelenggarakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren banget itu closing statement dari Mbak Catur ya. Terima kasih buat Mbak Catur yang telah memberikan closing statement-nya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Mbak Catur atas penyampaian materi bisnis plan pada siang hari ini. Nah, mungkin ini ada sedikit kenang-kenangan nih Mbak dari kami selaku panitia. Iya. Oke, itu adalah sertifikat dari kami selaku panitia yang diberikan kepada Mbak Catur Rahmawati selaku pembicara pada acara membership kepenulisan tanggal 10 April 2022 hari ini. Mohon diterima ya, Kak. Iya, terima pastinya. Terima kasih teman-teman semuanya. Sama-sama Mbak Catur. Nah, teman-teman, sebelum memasuki acara terakhir, ada baiknya kita melakukan sesi foto bersama nih.